Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nuri Pamungkas. Saya dari Fakultas Teknik Informatika P2K dengan NIM 2255201-268. Ya, saya di sini ingin menjelaskan tentang tools ya yang ada pada Photoshop. Yang pertama di sini ada tools move. Ya, tools move ini berfungsi untuk memindahkan kursor ke segala arah yang kita inginkan. Jadi kita bisa memindahkan kursor ke segala arah yang kita ingin atau kita tuju gitu. Lalu yang kedua ada rectangular marquee tools. Rectangular marquee tools itu berfungsi untuk menyeleksi bagian objek dengan bentuk persegi 4. Jadi dia bisa menyeleksi objek dengan bentuk persegi 4 ya. Lalu yang ketiga itu ada elliptical marquee tools. Elliptical marquee tools itu berfungsi untuk menyeleksi dengan bentuk lingkaran. Ya, seperti ini ya. Bikin lingkaran. Lalu yang keempat ada single column marquee tools. Single column marquee tools itu untuk membuat seleksi berbentuk vertikal dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, lalu yang kelima ada single row marquee tools ya. Single row marquee tools ini untuk membuat seleksi horizontal dengan ukuran yang lebih kecil ya, jadi lebih kecil lagi. Lalu yang keenam ini ada lasso tools ya. Lasso tools itu digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas. Nah, jadi alat ini akan membentuk seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Penggunaan alat ini sangat bergantung dengan gerakan mouse sehingga cukup sulit mengendalikan dan mencapai hasil yang maksimal. Lalu yang ketujuh itu ada polygonal lasso tools ya. Polygonal lasso tools itu biasa digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas bersudut. Lalu yang ke-8 ada magnetic lasso tools. Magnetic lasso tools digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas. Lalu ini yang ke-9 ada quick selection tools. Dia itu gunanya untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bagian objek ya. Jadi tidak terpaku dengan bentuk statis. Lalu yang ke-10 itu ada magic wand tools. Dia itu berfungsi untuk menyeleksi warna dengan cepat di bagian objek yang dipilih. Lalu yang ke-11 itu ada crop tool ya. Crop tool itu biasanya digunakan untuk memotong gambar, foto ataupun kanvas. Jadi bisa buat memotong gambar gitu, sesuai yang kita inginkan. Terus yang ke-12 ini ada perspective crop tool ya. Dia ini digunakan untuk memotong area tertentu dari gambar tetapi sudutnya tidak mesti 90 derajat. Lalu yang ke-13 ini ada slice tool. Slice tool ini digunakan untuk kebutuhan website dengan cara memotong hasil desain yang telah dibuat di Photoshop menjadi potongan yang lebih kecil. Nah, kayak gini. Lalu yang ke-14 itu ada slice select tool. Slice select tool itu digunakan untuk memilih potongan pada sebuah desain ya, yang telah dipotong sebelumnya dengan menggunakan slice tool. Jadi dia dipotong setelah sebelumnya tuh menggunakan slice tool ya. Lalu yang ke-15 itu ada eyedrop tool. Eyedrop tool itu berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna. Lalu ada color
sampel. Color sampel ini untuk memilih warna ya, memilih warna yang kita butuhkan. Jadi kita mau memilih warna apa bisa di sini, ada di color sampel. Lalu ada ruler tool. Ruler tool ini untuk mengukur objek pada kanvas. Jadi dia untuk mengukur suatu objek ya. Lalu ada note tools. Note tools ini untuk membuat catatan pada Photoshop. Jadi kita bisa membuat catatan terlebih dahulu pada Photoshopnya ya. Lalu ada spot healing brush tool. Spot healing brush tool ini digunakan untuk menghapus noda pada sebuah foto ataupun gambar. Jadi kita kalau mau menghapus sesuatu pada foto ataupun gambar bisa menggunakan healing brush tool, spot healing brush tool. Lalu selanjutnya ada healing brush tool. Dia ini digunakan untuk menghapus noda pada sebuah foto ataupun gambar dengan menempelkan bagian dari objek yang masih bagus. Lalu ada patch tool. Patch tool ini digunakan untuk memperbaiki foto dengan cara memanfaatkan pola yang terdapat pada foto tersebut. Lalu ada content aware move tools. Dia ini merupakan fasilitas baru di Photoshop ya, CS6, yang berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan secara otomatis menyesuaikan daerah tersebut dengan objek di sekitarnya. Lalu ada selanjutnya ada red eye tools. Red eye tool ini dia digunakan untuk menghilangkan efek mata merah ya, yang timbul pada foto akibat pengambilan foto dalam kondisi gelap, menyebabkan flash kamera memantulkan warna merah pembuluh darah di balik mata. Jadi kita bisa menghilangkan efek mata merahnya ya setelah foto gitu di kondisi gelap. Lalu di sini ada brush tool ya. Dia digunakan untuk melukis foto atau gambar dengan goresan. Selanjutnya ada pencil tools. Pencil tool ini digunakan untuk melukis dengan efek goresan pensil. Jadi kita bisa melukis dengan pensil juga di sini menggunakan pencil tools. Lalu ada color replacement tool. Dia ini gunanya untuk mengganti warna pada sebuah gambar. Lalu ada mixer brush tool. Mixer brush tool ini untuk memberikan polesan dengan mencampurkan warna, kuas, dan warna gambar. Ada juga clone stamp tool ya. Dia ini untuk menggandakan atau cloning area gambar. Jadi bisa digandakan area gambar yang kita pilih juga. Selanjutnya ada pattern stamp tool ya. Pattern stamp tool ini untuk menggandakan pola atau corak dari suatu gambar. Ya, kayak gini ya. Ya, sini ada art history brush tool ya. Art history brush tool ini digunakan untuk melukis image menggunakan snapshot atau set history dari image dengan model artistik tertentu. Lalu ada eraser tool. Dia ini digunakan untuk menghapus foto atau gambar dalam sebuah layer raster. Lalu ada background eraser tool ya. Background eraser tool ini digunakan untuk menghapus foto atau gambar sehingga menghasilkan layer transparan pada bagian foto atau pada area yang dihapus. Ya, lalu ada magic eraser tool. Magic eraser tool ini digunakan untuk menghapus area tertentu dari sebuah foto atau gambar
yang memiliki warna yang serupa ya, satu warna solid ya, menjadi transparan dengan satu kali klik pada area warna tersebut. Lalu ada gradient tool. Gradient tool ini digunakan untuk mengecat area yang dipilih, selected area. Jadi dia area yang kita pilih aja yang bisa dicat ya, dengan perpaduan dua warna atau lebih ya. Lalu ada paint bucket tool. Paint bucket tool ini digunakan untuk mengecat atau mewarnai area ya, area tertentu atau layer tertentu berdasarkan warna depan, jadi foreground color yang telah dipilih. Ada blur tool. Dia ini digunakan untuk menghaluskan atau mengaburkan area tertentu dari sebuah foto atau gambar. Jadi dia di blur ya fotonya atau gambar itu. Lalu ada sharpen tool. Sharpen tool ini digunakan untuk menajamkan area tertentu dari sebuah foto ataupun gambar. Lalu ada smooth tool. Dia ini digunakan untuk menggosok atau mencoreng area tertentu dari sebuah foto atau gambar seolah-olah dipengaruhi oleh sapuan jari telunjuk di atas sebuah lukisan. Lalu ada dot tool. Dot tool ini digunakan untuk menerangkan warna di area tertentu pada gambar ataupun foto dengan memberikan highlights pada area tertentu hingga area tersebut tampak lebih cerah ataupun terang. Lalu ada brush tool ya. Brush tool ini digunakan untuk menggelapkan warna di area tertentu pada gambar ataupun foto dengan memberikan efek shadow atau bayangan pada area tertentu hingga tampak lebih gelap. Lalu ada spong tool. Spong tool ini digunakan untuk mengubah saturation di area tertentu pada area gambar atau foto. Lalu ada pen tool ya. Pen tool ini digunakan untuk menggambar pet sudut ataupun lengkung ya. Jadi alat ini biasa juga digunakan untuk menyeleksi objek. Lalu ada free room pen tool. Free room pen tool ini untuk membuat objek patch atau dengan bentuk yang bebas ya. Jadi dia membuat objek pet dengan bentuk yang bebas. Add and core point tool. Dia ini untuk menambahkan titik ancur pada suatu objek pet. Lalu ada convert point tool. Dia ini fungsinya untuk mengubah titik ancur pada suatu objek path. Lalu horizontal taper tool. Dia ini digunakan untuk membuat teks secara horizontal ya. Lalu ada vertical type tool. Alat ini digunakan untuk membuat teks secara vertikal. Nah, ini selanjutnya ada horizontal mask type tool. Alat ini digunakan untuk membuat teks horizontal dalam bentuk seleksi. Jadi dia diseleksi gitu teksnya dalam ya teks horizontalnya. Lalu ada vertical mask type tool. Alat ini juga digunakan untuk membuat teks vertikal tapi dia dalam bentuk seleksi ya. Lalu ada path selection tool. Dia ini digunakan untuk menyeleksi path yang telah dibuat dengan menggunakan pen tool. Lalu ada direct selection tool. Dia ini gunanya untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek path. Lalu ada rectangle tool.
Biasanya alat ini digunakan untuk membuat objek berbentuk kotak ya, dengan sudut siku-siku, rectangular. Lalu ada rounded rectangle tool. Alat ini digunakan untuk membuat objek berbentuk kotak dengan sudut tumpul. Lalu ada ellipse tool. Alat ini digunakan untuk membuat objek berbentuk bulat atau elips. Ya. Selanjutnya ada polygon tool. Polygon tool ini dia digunakan untuk membuat objek berbentuk poligon atau segi banyak bintang gitu. Lalu ada line tool. Line tool ini biasanya digunakan untuk membuat objek berbentuk garis ya, berbentuk garis line. Lalu ada custom shape tool. Custom shape tool ini digunakan untuk membuat objek berbentuk bebas seperti yang tersedia dalam Photoshop. Nah, lalu ada hand tool. Hand tool ini biasanya digunakan untuk menggeser tampilan dalam halaman kerja. Jadi kita bisa geser-geser tampilan yang kita inginkan gitu. Lalu ada rotate view tool ya. Rotate view tool ini digunakan untuk memutar gambar dalam halaman kerja. Nah, yang terakhir ini ada zoom tool ya. Zoom tool ini alatnya digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dalam halaman kerja